Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ya, berjumpa lagi dalam pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, sebelum kita menimba ilmu, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada yang sakit? Nihil? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan karena kita masih berperang melawan virus COVID-19 yang tidak kelihatan. Jadi harapannya kalian tetap mencuci tangan sebelum berangkat, tetap stay menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Bisa dipahami nggih? Oke. Fahimtum? Oke. Pada pelajaran IPA kali ini kita akan membahas sesuatu hal, melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat kita membahas tentang tekanan zat, ya kan? Kemarin kita sudah belajar tekanan zat. Di sini sudah saya membawa simulasi. Ada yang tahu? Ini adalah roket air. Nah, pada pembahasan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian akan merencanakan, membuat dan menerbangkan roket air. Tentunya dengan nilai-nilai yang ada pada budaya Jawa. Apa saja? Ada sabar, tekun, nastiti hati-hati, gotong royong, dan juga ada yang lain. Tentunya seperti itu. Sebelumnya ada yang pernah membuat ini zaman SD? Ada yang sudah pernah? Belum? Nah, bagi yang belum, nanti kita akan membuat ini bersama. Itu ya. Oke. Sebelum itu akan saya bagi kelompok dulu. Kelompok, karena sekarang sudah ada 2 baris ya. Ini kalian akan menjadi kelompok 1 dan yang di belakang adalah kelompok 2. Paham ya? Oke. Akan saya bagikan lembar kerjanya. Tadi sudah saya bagikan kertas folio, ya kan? Silakan nanti bisa diisi identitasnya sesuai kelompok. Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi tentang alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam pembuatan roket air ya. Tentunya sudah saya contohkan, tinggal nanti kalian mensimulasikan kira-kira yang dibutuhkan apa saja. Baik tuh? Silakan bisa berkelompok. Nah, yang digunakan alat-alat dan bahan yang bisa kalian cari di sekitar. Paham ya? Oke, kalau sudah silakan kursinya dikembalikan seperti semula. Kalian duduk seperti awal tadi. Silakan. Sebelum kalian melakukan peluncuran atau pembuatan, silakan kalian presentasikan dulu hasil diskusi dengan kelompok kalian. Paham ya? Silakan kelompok 1 bisa maju dulu. Oke. Kenalkan, namanya Adama itu Seru mana? Alat dan bahannya adalah botol bekas, kardus bekas, kalender bekas, lakban untuk merekat, dan kuning dan cutter. Ya, sudah. Kasih plus untuk Arkan Rovivo dari kelompok 1. Oke, silakan bisa duduk, kembali duduk. Benar sekali, dari Arkan Rovivo kelompok 1 yang dibutuhkan pertama adalah botol air mineral ukuran 1,5
liter gitu ya. Kemudian nanti kalian juga membutuhkan kardus bekas sebagai pembuat sayapnya. Nah, kemudian ada kertas yang namanya kertas kuarto boleh, bekas kalender boleh, digunakan sebagai tutup atau kepala supaya apa? Nanti roket bisa meluncur. Jangan lupa di dalamnya dikasih plastisin. Tujuannya agar roket itu bisa meluncur. Ya, selain ini kalian akan mencoba membuat roket air sekaligus kalian akan mencoba meluncurkannya. Di mana pembuatannya? Kita akan membuat di luar. Kan udah kuat, cuma nanti perlu penguatan lagi di ini tentukan presisinya terus apa ya. Ingat, kerjasama adalah kunci agar bisa menentukan roket. Tadi saya sudah memberikan beberapa masukan terkait pembuatan roket air ya. Salah satunya adanya kenapa sayapnya harus dikasih lakban, kemudian kenapa bagian tutupnya harus ada kertas. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Faid. Silakan Faid bisa menjelaskan. Sayapnya diberi lakban agar lebih rekat. Dalam kepalanya terdapat kertas agar saat meluncur tanpa kali jatuh tidak bengkok. Betul sekali. Terkait dengan adanya lakban, kenapa sayapnya saya sarankan menggunakan lakban supaya pada prosesnya, karena namanya roket air otomatis akan ada airnya. Nah, kalau kardus terkena air maka dia akan menjadi lemas, bahkan bisa sobek. Makanya harus dikasih lakban full. Dan di bagian depan kita kasihkan kertas atau plastik di dalamnya. Biar apa? Biar kokoh. Jadi selain pemberat, di dalamnya juga ada bagian yang lain seperti kertas bekas atau ada plastik biar kokoh gitu ya. Nah, itu terkait pembuatannya sudah bagus, kalian juga sudah kerjasama dengan baik. Tinggal bagaimana peluncurannya. Tadi sudah bagus sekali saat peluncuran saya lihat ya, bahkan ada yang sampai jauh. Nah, sesuai dengan yang sudah disampaikan Ukman terkait proses bagaimana sih hubungan tekanannya. Semakin banyak atau semakin besar, semakin lama kalian mompa, maka di sini tekanannya akan semakin besar. Paham ya? Jika semakin besar, saat tepat, maka dia akan meluncur dengan jauh. Tapi jika kamu melakukan pompaan dengan lebih banyak, kalau tadi ada 10 dan 15 ya, karena 20 pompaan tidak cukup. Kalau 10 itu lumayan jauh, kalau 15 pompaan itu lebih jauh. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang paham? Karena 3 Newton. Betul sekali, Rio. Karena adanya hukum 3 Newton, yaitu adanya aksi dan reaksi. Aksinya dari air, reaksinya dari siapa? Dari semburan air. Maka dia akan meluncur, airnya dia akan mancur gitu loh. Itu adalah hukum 3 Newton yang sudah kalian pelajari di semester 1. Nah, di bab kali ini yang kalian bahas adalah tekanannya. Jadi semakin besar tekanannya, maka gayanya semakin besar, maka jaraknya akan semakin jauh. Baik tuh? Nah, begitu pula dalam pembahasan kita roket air itu bukan hanya soal fisika, soal hitung-hitungan saja. Nah, kita juga bisa mengaitkannya dengan hubungannya yang ada di Al-Quran. Surat apa? Nah, silakan bisa dibuka Al-Qurannya di depan kalian. Silakan dibuka surat Al-Qamar. Silakan dicari ayat 49. Benar sekali, tadi sudah dibacakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran-ukurannya ya, berdasarkan ukuran-ukurannya. Dalam fisika Allah menciptakan semuanya yo, dari manusia, menciptakan jin, menciptakan planet-planet, bahkan semua yang beredar di alam semesta itu ada ukurannya ya. Ada ukurannya semuanya. Dan sunatullah inilah besaran-besaran fisika yang kalian
pelajari. Begitu pula dalam pembuatan roket air sudah ada ukurannya, bagaimana kalian mengisi air, bagaimana kalian membuat sayap, bagaimana kalian membuat bagian atasnya sehingga bisa meluncur. Itu adalah besaran-besaran yang subhanallah sekali, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik tum? Itu adalah pelajaran, bukan hanya kaitannya dunia saja, tapi kita juga ada kaitannya dengan ukhrawi, untuk bagian agama. Ya, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah kita diskusi bersama, kita tanya jawab, kalian sudah merencanakan pembuatan roket, sudah membuat roket dan sudah meluncurkan roket. Jadi intinya dari pelajaran yang sudah kita lakukan, kalian sudah belajar banyak tentang IPA, tentang fisika, tentang bagaimana kaitannya dengan alam dan juga dengan Al-Quran. Intinya adalah segala sesuatu itu sudah ada aturannya, sudah ada ukurannya, dan itu sudah termaktub, sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagaimana kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu mentadaburi Al-Quran. Agar apa? Agar hidup kita berkah, agar ilmu yang kita dapatkan bisa terserap dengan baik. Begitu nggih? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Tidak ada. Insya Allah semuanya paham. Begitu? Nah, silakan nanti roketnya bisa dibawa pulang. Jangan lupa kalian cek di LKS di halaman 151. Ada tugas yang menanti kalian. Silakan bisa dikerjakan di rumah. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertemuan besok kita akan mempelajari lebih jauh tentang tekanan zat cair. Oke. Itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.